Bapak Ibu, para hadirin, undangan serta pengurus PSMTI se-NTB. Dengan selesainya sambutan dari Ketua Umum PSMTI, maka saya Ketua PSMTI Provinsi NTB secara resmi menyatakan bahwa musyawarah ke-6 PSMTI Provinsi NTB dimulai dan ditandai dengan pemukulan tambur. Pengalungan selendang keharmonisan, saya ulangi, pengalungan selendang keharmonisan dan kedamaian kepada Ketua Umum PSMTI, Kepala Bakesbang Polda dan Ketua Cabang-Cabang PSMTI se-NTB oleh Bapak Suryadi Adinata. Kami persilakan. Izinkan saya minta maju ke atas panggung Bapak Hasan Karman, Bapak Juhok, Bapak Isak, untuk Bapak Tidata dan Bapak Arifin, dan semua ketua cabang kabupaten kota se-provinsi NTB. Kami persilakan ke depan. Dan dengan demikian selesai sudah acara pembukaan musyawarah provinsi PSMTI NTB, dan tentunya kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan perhatian dari bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan sekalian. Yang kami hormati para peserta sidang, Musprof NTB yang ke-6, dengan bersama dengan para undangan yang hadir ikut menyaksikan jalannya sidang ini. Maka dalam pelaksanaan sidang ini, maka saya menyatakan bahwa sidang pleno dibuka jam 10.59.
acara sidang pleno pertama ini akan pengesahan mengenai quorum. Kemudian kami mohon kepada panitia absensi untuk bisa dibawa ke atas untuk menentukan quorum. Kemudian pengesahan acara, penetapan tata tertib jalannya Musprov, dan satu lagi yaitu penetapan pimpinan sidang tetap. Untuk itu kita mulai dari pengesahan quorum. Sekali lagi saya mohon kepada panitia UC untuk absensi yang sudah ada bisa dibawa, dan untuk pengesahan ini akan dipimpin oleh Pak Suryadi. Terima kasih. Berdasarkan daftar hadir Musyawarah Provinsi 6 PSMT NTB, kami telah menerima daftar hadir cabang-cabang PSMTI Kabupaten Kota Mataram. Di sini telah hadir dari PSMTI Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Dompu, Kota Bima, dan Kota Mataram. Jadi dengan ini kami pimpinan sidang menyatakan bahwa Musyawarah Provinsi 6 PSMTI NTB dinyatakan quorum. Baik, selanjutnya kami akan bacakan susunan acara Musprov 6 PSMTI NTB yang dimulai dengan sidang pleno pertama, yaitu konfirmasi quorum peserta sidang yang baru saja kita lakukan telah quorum. Kemudian selanjutnya adalah pengesahan jadwal acara Musprov. Yang ketiga, pengesahan tata tertib. Berikutnya pemilihan dan penetapan pimpinan sidang tetap Musprov. Penyerahan pimpinan sidang sementara kepada pimpinan sidang tetap. Dan diakhiri dengan istirahat siang. Sidang pleno kedua dimulai dengan laporan pertanggungjawaban Ketua PSMTI Provinsi NTB, kemudian pengurus PSMTI NTB periode 2018-2022 demisioner. Tanggapan terhadap laporan pertanggungjawaban pembentukan komisi-komisi. Komisi A, evaluasi pertanggungjawaban Ketua PSMTI NTB periode 2018-2022. Komisi B, program kerja kepengurusan PSMTI NTB periode 2018-2022 yang kemudian dilanjutkan dengan sidang komisi-komisi. Seterusnya sidang pleno ketiga, laporan dan tanggapan hasil sidang komisi-komisi dan pengesahan hasil sidang komisi-komisi. Dilanjutkan dengan sidang pleno keempat, pengesahan tata cara pemilihan ketua, penjaringan bakal calon ketua PSMTI NTB periode 2023-2027, penetapan calon ketua PSMTI NTB, pemilihan ketua PSMTI NTB periode 2023-2027, pemaparan visi misi dan ikrar ketua terpilih dipimpin ketua umum PSMTI, sambutan ketua PSMTI NTB terpilih, pelantikan ketua PSMTI NTB terpilih, pembentukan tim formatur, foto bersama, dan diakhiri dengan penutupan Musprov ke-6 PSMTI NTB.
Bagaimana kira-kira forum, apakah susunan acara Musprov 6 PSMT NTB yang kami bacakan tadi itu bisa diterima? Terima kasih. Saya rasa. Selanjutnya, dalam pelanjutan dari sidang pleno kita telah mengesahkan 2 acara, yaitu mengenai quorumnya, sehingga kita bisa melanjutkan ini dengan baik. Kemudian susunan acara juga sudah diterima oleh para peserta sidang. Saat ini saya akan melanjutkan dengan membacakan apa yang sudah ada dalam buku panduan Bapak Ibu sekalian, yaitu tata tertib yang harus kita taati bersama selama sidang ini berlangsung atau Musprov ini berlangsung, agar semua dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Rancangan tata tertib Musprov ke-6 PSMT NTB tahun 2023 bab 1. Ketentuan umum. Pasal 1, Provinsi PSMT Musprov PSMT Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah forum pengambilan keputusan yang memegang kekuasaan tertinggi PSMT Provinsi NTB. 2. Kedaulatan sepenuhnya berada pada seluruh peserta Musprov Provinsi NTB berdasarkan musyawarah dan mufakat. Tata tertib Musprov PSMT Provinsi NTB berfungsi sebagai pedoman Musprov PSMT Provinsi NTB sesuai dengan ADRT PSMT yang berlaku. Saya baca satu bab demi satu bab untuk kita sah. Apakah bab 1 pasal 1 sampai poin 1 sampai 3 kita bisa terima? Oke. Kemudian bab 2, nama dan tempat waktu pelaksanaan, ini masih merupakan umum. Musyawarah ini dinamakan Musyawarah Provinsi 6 Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat atau disingkat dengan Musprov 6 PSMT Provinsi NTB. Musprov 6 PSMT Provinsi NTB ini berlangsung pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 bertempat di gedung Yehedam Jalan Ahmad Yani nomor 8 Selagalas NTB. Pasal 4, tata tertib Musprov ke-6 PSMT NTB disusun oleh panitia pengesahan atau steering komite, disahkan dalam sidang pleno musyawarah provinsi ke-6 Musprov ke-6 PSMT Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dipimpin oleh pimpinan sidang pleno. Bab 2 ini kita bisa terima karena ini adalah suatu yang umum. Bisa diterima Bapak Ibu sekalian? Oke. Saya masuk pada bab 3. Ada 2 pasal dalam bab 3. Tema dan dasar Musprov. Pasal 5. Musprov 6 PSMT Provinsi NTB mengambil tema membangkitkan kembali semangat kebersamaan untuk keharmonisan dan kedamaian. Dalam bahasa Mandarin mungkin saya tidak terlalu menguasai, Bapak Ibu sekalian, seperti apa yang tertulis. Musyawarah ke-6 PSMT Provinsi NTB dapat dilaksanakan apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah kepengurusan satu tingkat di bawahnya, yaitu kepengurusan kabupaten kota untuk mencapai quorum. Apabila quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka sidang musyawarah PSMT Provinsi NTB ditunda 30 menit untuk memenuhi quorum. Setelah ditunda selama 30 menit, ternyata quorum tidak tercapai, maka sidang musyawarah dilanjutkan tanpa memperhatikan ketentuan quorum dan keputusan ditetapkan adalah sah dan mengikat. Ini saya kira sudah kita lewati bahwa quorum sudah kita capai. Kita bisa terima ya. Bab 14 hak suara pasal 25 hak suara Musprov ke-6 PSMT Provinsi NTB yaitu Dewan Pembina Provinsi 1 suara,
Dewan Pemeriksa Keuangan Provinsi 1 suara, Dewan Ketua Kehormatan Provinsi 1 suara, Dewan Penasehat Provinsi 1 suara, Dewan Penyantun Provinsi 1 suara, Kepengurusan Pusat 3 suara, Kepengurusan Provinsi Divisioner 3 suara, Kepengurusan Kabupaten Kota masing-masing 3 suara, Kepengurusan Kecamatan masing-masing 3 suara. Pasal 26, peserta yang mempunyai hak suara wajib membawa surat mandat dari kepengurusan kabupaten kota masing-masing kecuali ketua kabupaten kota yang hadir. Jadi selain ketua maka dia harus menggunakan mandat. Khusus untuk Dewan Pembina Provinsi NTB, Dewan Ketua Kehormatan Provinsi NTB, Dewan Penasihat Provinsi NTB, Dewan Pengurus Provinsi NTB tidak diperlukan surat mandat. Khusus hanya untuk dewan-dewan tidak diperlukan surat mandat. Hak suara diberikan kepada mandataris yang ditunjuk. Surat mandat wajib menyebutkan nama pemberi mandat, penerima mandat, kop surat, stempel yang akan diverifikasi oleh pimpinan sidang pleno. Peserta yang tidak membawa surat mandat dan atau surat mandatnya dinyatakan tidak sah oleh pimpinan sidang pleno dinyatakan tidak memiliki hak suara. Nah, keputusan dari pimpinan sidang pleno atas keabsahan surat mandat bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Apakah teman-teman pasal 14 hak suara pasal 23 dan 26 bisa kita terima? 25 dan pasal 25 dan 26 bisa kita terima? Oke, itu mungkin perlu diperjelas untuk pasal 26 poin 2 disebutkan khusus untuk Dewan Pembina Provinsi NTB, Dewan Ketua Kehormatan Provinsi NTB, Dewan Penasehat Provinsi NTB dan pengurus Provinsi NTB tidak diperlukan surat mandat. Siapakah yang memegang hak suara? Apakah ketuanya? Tadi di awal kita sudah lihat memang ketua yang hadir itu memegang hak suara. Tetapi di sini apabila keputusan daripada dewan-dewan yang ada itu tidak memerlukan surat mandat dan dia otomatis memiliki hak suara apabila ketua tidak hadir. Jadi anggota dewannya memiliki hak suara yang sudah terdaftar tanpa harus ada surat mandat dari ketua. Itu yang dimaksud. Oke, bisa diterima Pak David? Oke, terima kasih. Mungkin dari Pak Syed. Poin 2 ya. Bagaimana kalau seandainya anggota dewan itu datang lebih dari satu? Siapa di antara mereka tanpa kehadiran ketuanya? Hanya anggota-anggota yang hadir. Siapa di antara mereka yang berhak memberikan suara? Terima kasih. Ini masukan yang baik. Kita sepakati aja. Apabila nanti pada dewan yang ada 2 yang hadir, maka kita akan minta kedua dewan itu berembuk menyerahkan hak suara kepada siapa. Nanti hasil rembukan itu akan dilaporkan kepada pimpinan sidang. Kemudian pimpinan sidang akan menetapkan dulu nama orang tersebut, kemudian baru menggunakan hak suara. Saya kira gitu mungkin jalan yang terbaik. Baik, bisa diterima kan? Oke, silakan Pak Asad. Kalimat, jika ada 2 anggota dewan yang hadir, maka akan ditentukan salah satu dari 2 dewan itu yang memegang hak suara. Itu aja. Jadi tambahin sini supaya clear ya. Kalau kita nggak tambahin tetap begini jadi persoalan. Kecuali ketua dewan. Ya. Silakan Pak Rudi. Mungkin yang dimaksud oleh Pak Asad tadi ditambahkan, tapi artinya ada 2 beda. Di ayat 2 itu tidak memerlukan surat mandat.
Berarti ditambah 1 nomor lagi untuk poin jika ada 2 dewan atau lebih. Jadi jangan digabung, dipisahkan. Oke. Dibuat nomor lain. Ya, terima kasih. Berarti kita perlu menambahkan satu poin. Poin mungkin kita gesernya poin 3. Apabila jika ada 2 anggota dewan yang hadir dengan tidak membawa surat tanda, maka hak suara ditentukan oleh salah satu anggota dewan berdasarkan musyawarah yang ditetapkan oleh utusan yang hadir, gitu ya. Bisa diterima ya? Ya, tentunya bila ketua tidak hadir yang tidak membawa mandat. Itu tolong ya. Jika ada 2 anggota atau lebih yang hadir dan tidak membawa surat, memang tidak membawa surat mandat karena ketua, maka hak suara dari peserta yang hadir mewakili utusan akan ditentukan salah satu orang berdasarkan musyawarah kepada yang bersangkutan ya. Oke. Sudah diperbaiki? Mau tulis? Ayo. Ya, dikoreksi. Gimana? Pak Ken? Untuk ayat 2-nya ini, itu kan ada beberapa dewan yang tidak dimasukkan, yang punya hak suara, gitu kan. Salah satu misalnya dewan penyantun kan nggak ada. Apakah lebih baik disebut dewan saja? Nah, sehingga tambahan poin 3-nya itu bukan anggota dewan, karena anggota dewan itu nggak jelas anggota dewan yang mana. Jadi anggota dewan di antara dewan-dewan yang hadir, mungkin lebih baik seperti itu. Ini kan nggak jelas seperti ini. Oke. Jadi ayat 2-nya itu dewan-dewan aja punya hak suara itu ya tanpa surat tanda. Nah, untuk ayat 3-nya itu dewan yang dewan-dewan hadir. Masing-masing anggota dewan ya yang hadir itu maksudnya kan? Hadir. Oke. Jadi kan kalau ada dewan pembina itu kan dewan yang mana? Ya. Jadi ya jika ada dua atau lebih anggota masing-masing dewan yang hadir, gitu ya. Oke, nah, itu diperbaiki. Maka akan ditentukan salah satu akan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah kepada utusan dewan tersebut. Ya. Ya. Ya, itu tambahan. Ya. Khusus untuk dewan-dewan pembina provinsi, dewan-dewan kita mau rubah jadi dewan-dewan yang hadir, atau hanya kasih kita catatan di bawah jika ada 2 anggota atau lebih utusan dewan-dewan yang ada. Ini ayat 2 ini bicarakan dewannya lebih dari yang dimaksud di sini. Ya, jadi kita hanya beri tambahan, misalnya kurung jika ada 2 atau lebih anggota utusan dewan. Ayat 2 ini maksud saya seperti ini. Itu disebutkan dewan pembina. Silakan. Ketua dewan kehormatan, ketua dewan penasehat. Nah, penyantun perumahan tidak. Ada punya suara. Saya mencoba menanggapi Pak Haji. Mungkin bisa saja kita lengkapi dengan memang secara struktur di kepengurusan provinsi semua dewan-dewan kita sebutin yang memang ada di kami. Kami punya 5 dewan. Nanti kami mungkin bisa lengkapi di kelima dewan tersebut. Ya, kita lengkapi seperti itu ya. Oke. Betul. Terima kasih ya. Berarti bisa diterima ya dengan catatan yang ada. Oke. Bab 15 pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan
Pemungutan suara dilakukan secara terbuka. Apabila menyangkut diri orang dilakukan secara tertutup. Suara belangko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam penentukan jumlah suara. Apabila pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara terdapat suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka pemungutan suara diulang sampai mencapai jumlah suara terbanyak. Setiap pembahasan setiap pembahasan suatu pokok permasalahan, pimpinan sidang pleno dan garis miring atau pimpinan sidang komisi menyimpulkan hasil pembahasannya untuk disahkan atau diketok palu sebagai suatu keputusan. Ya, ini suatu hal. Saya kira bab 15 kita bisa terima ya. Gimana Pak? Oke, masih. Bab 16 sidang tertutup. 1.1 apabila dipandang perlu dan menyangkut pribadi seseorang, maka sidang dinyatakan tertutup. Sidang tertutup ini hanya dapat dihadiri oleh peserta sidang yang ditentukan oleh pimpinan sidang pleno dan garis miring atau pimpinan sidang komisi. Apabila yang dibahas mengenai pribadi orang, maka orang yang bersangkutan dapat diminta meninggalkan ruangan sidang untuk sementara dan hasilnya akan diberitahukan kepada orang yang bersangkutan oleh pimpinan sidang setelah sidang tertutup selesai. Ini bisa terima ya? Oke, masih. Bab 19 ketentuan penutup. Segala sesuatu yang belum diatur garis miring atau belum cukup diatur oleh tata tertib ini akan diputuskan dan ditetapkan dalam sidang pleno musyawarah secara musyawarah mufakat. Poin 2, tata tertib musyawarah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh steering komite panitia musyawarah PSNTI Provinsi NTB. Saya kira ini kita bisa terima ya, penutupan. Terima kasih kita telah mengesahkan secara keseluruhan tata tertib musprof kita. Semoga ini semua menjadi guidance bagi kita, menjadi panduan bagi kita dalam melaksanakan musprof ini. Dan selanjutnya kami akan memilih atau menetapkan pimpinan sidang tetap tadi yang telah disampaikan, yaitu jadi untuk pemilihan pimpinan sidang tetap, kami ingin meminta usulan dari floor nama-nama baik yang diusulkan oleh SNTI NTB maupun kota kabupaten NTB. Mohon izin Pak Ketua SNTI NTB, Pak Sianyo, siapa kira-kira untuk pimpinan sidang tetap? Jadi sesuai dengan hak yang diberikan kepada pengurus provinsi, maka saya mengusulkan nama Pak Stephen sebagai pimpinan sidang pleno tetap. Kemudian dari cabang-cabang dari Kota Mataram, dari cabang-cabang mohon izin Bapak Ketua P cabang Kota Kabupaten. Kemudian pimpinan sidang, kalau boleh saya usul untuk pimpinan sidang tetap lebih bagus. Ini usulan dari saya. Bagaimana kalau ketua cabang dari Sumbawa Besar, dari Imam, dari Mataram itu duduk mewakili masing-masing kita? Kalau memang floor menghendaki segitu, tidak ada masalah. Itu usulan dari floor. Tapi tata tertib mengatakan tidak harus ketua. Tapi kalau misalnya kesepakatan, misalnya tadi dari Pak Anggrawan, ketua dari Kota Mataram, mengusulkan Pak Suryadi.
Nah itu kami nanti akan tanyakan kepada beliau, setuju Pak Suryadi itu usulan Kota Mataram, atau kita akan merangkum dulu nama-nama usulan dari Kota Mataram. Itu juga baik, usulannya baik. Jadi kalau misalnya nanti diusulkan misalnya masing-masing ketua, itu juga baik. Ya, terima Jadi kasih. silakan. Sebut saja nama ketuanya biar cepat, Pak. Sebut saja nama ketuanya biar cepat. Siapa ketuanya? Sumbawa, Bima, Doku. Dari ketua kelompok Sumbawa mengusulkan siapa, Pak? Pak Ade. Tolong panitia memberikan mic ke Pak Ade. Salam. Kemudian Pak Suharto, kelompok tengah. Pak Windra, Bima. Ketua Sidang Pak Suryadi. Oke. Pak Windra, bagaimana? Ya sama Pak Suryadi aja. Oke. Sidangnya. Kemudian Pak Suharto. Dari Lombok Tengah kalau bisa mengusulkan Pak Stefan. Oke, terima kasih. Dompu ini belum. Gini Pak, Bapak Ibu sekalian, pimpinan sidang ini diusulkan dari floor itu 4 orang, nama-nama itu. Sedangkan ketua pimpinan sidang nanti akan dirunding oleh orang-orang yang diusulkan, sehingga siapa yang duduk sebagai ketua, siapa yang duduk sebagai sekretaris, yang sisanya adalah anggota. Jadi silakan mengusulkan nama seperti tadi dari Alas mengusulkan supaya ketua kabupaten kota yang diusulkan. Jadi ketua kabupaten kota tadi boleh mengusulkan, misalnya Sumbawa mau mengusulkan dirinya atau mengusulkan yang lain, silakan, atau mengusulkan anggotanya untuk duduk dalam pimpinan sidang di sini. Nanti setelah terbentuk 5 yang disetujui, 4 yang disetujui oleh FUR, bersama-sama kita akan menentukan ketua pimpinan sidang, kemudian sekretaris dan anggota. Jadi sebenarnya kita adalah merangkul 4 nama, mencari 4 nama yang bisa. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Jadi supaya cepat dan tidak bertele-tele, mungkin tadi ada yang saya ingin menegaskan kembali tentang tatib yang sudah kita putuskan bersama. Jadi dikatakan bahwa pengurus provinsi berhak mengusulkan 1 orang untuk menjabat sebagai salah satu anggota pimpinan sidang. Saya dari NTB mengusulkan Pak Stefan. Kemudian poin B, huruf B, pengurus PSMI Kabupaten Kota berhak mengusulkan nama pimpinan sidang pleno selebihnya. Jadi selain Pak Stefan, contoh tadi, kalau dari Mataram Pak Jaya Andrawan ketuanya sudah mengusulkan Pak Suryadi, maka Pak Ade jangan mengusulkan Pak Suryadi, pilih lainnya lagi sampai genap 5 orang. Ini bukan pemilihan ketua. Bukan pemilihan siapa ketuanya, tapi ini anggotanya pilih dulu. Nanti mereka berembuk sendiri siapa yang menjadi ketua, siapa yang menjadi sekretaris. Jadi jangan menyebut nama yang sama. Ya. Tolong sebaiknya karena di sini disebut kabupaten kota, maka usulan pertama hanya dari ketua. Ya, jadi mungkin kecamatan kalau ada jangan usulkan dulu sekarang, kecuali ada yang ditolak nanti. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketua. Kalau gitu dari Lombok kita usulkan Pak Ade dari Sumbawa. Pak Ade Sumbawa. Nah itu si beda nama maksudnya ya. Terima kasih. Itu Ade. Berarti kita sudah baru 2 nama. Pak Suryadi, Pak Ade. Mungkin dari Lombok Tengah. Untuk Lombok Tengah akan mengusulkan dari wakil sekretaris sendiri Aman Habib yang bisa mengikuti jalannya sidang pleno ini. Musprok Habib. Amar Habib. Terus mungkin dari Pak Windra. Kami mengusulkan sekretaris kami dari PSMTI Bima Hendra Rusdi. Nah, Hendra Rusdi.
Jadi ya justru itu saya harapkan, karena Pak Ade sudah diusulkan, Pak Ade tidak mengusulkan diri. Jadi ada 4 nama yang sudah kita terima, yaitu Pak Suryadi, Pak Ade, Pak Amar Afif, dan Hendra Rusli. Apakah Floor bisa menerima? Sekarang Floor ini berhak memberikan persetujuan. Apakah Floor bisa menerima 4 nama ini sebagai pimpinan sidang tetap? Nah. Oke, saya bacakan ada 5 pimpinan sidang tetap. Pertama Pak Stephen, yang kedua adalah Pak Suryadi, yang ketiga adalah Pak Ade, yang keempat Pak Amar Afif, yang kelima Pak Hendra Rusli. Setuju ya? Oke, kita ya. Demikian, terima kasih. Oke, jadi kita telah menyelesaikan pleno pertama ini, dan dengan terpilihnya kelima nama sebagai pimpinan sidang tetap. Selanjutnya kita akan menyerahkan palu pimpinan sidang kepada, saya mohon kelima nama yang ada itu mohon untuk maju ke depan untuk diserahkan. Maka dengan acara ini saya menyatakan bahwa pleno, sebelum penyerahan pleno pertama untuk penetapan pleno pertama kami tutup pada pukul 11.59. Mohon ke nama-nama yang tadi yang telah disebutkan untuk naik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dengan telah ditetapnya pimpinan sidang tetap, maka nanti kami akan berlima untuk menetapkan susunan ketua, sekretaris, serta anggota yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh istirahat makan siang. Oleh karena itu kita skor dulu musyawarah kita langsung kepada isoma 60 menit. Saya kira itu, silakan kepada peserta pleno untuk istirahat makan siang. Selanjutnya kami akan berebut. Terima kasih. Sidang pleno kedua musyawarah 6 PSMTI Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023 kami buka, dinyatakan terbuka jam 12:59. Pertama kami akan membacakan surat keputusan pimpinan sidang tetap musyawarah 6 Provinsi PSMTI Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut. Keputusan sidang pleno musyawarah Provinsi Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 03/Musprov PSMTI NTB /3 Romawi /2022 tentang personalia pimpinan sidang musyawarah Provinsi Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, menimbang dan seterusnya. Saya singkat ya, mohon izin. Mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan sidang pleno musyawarah Provinsi Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang personalia pimpinan sidang musyawarah provinsi PSMTI NTB tahun 2023 dengan susunan sebagai berikut. Ketua Stephen Sumianto Danto, Sekretaris Hendra Rusli, Anggota Amar Afif, Anggota Ade Santia Halim, Anggota Suryadi Adinata, ditetapkan di Mataram pada tanggal 12 Maret 2023, tertanda pimpinan sidang musyawarah Provinsi Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Selanjutnya kami akan meminta laporan pertanggungjawaban Ketua PSNTI Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Desian Yomesa. Silakan mungkin. Peserta musyawarah provinsi PSNTI NTB yang saya hormati, selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban saya selaku Ketua PSNTI Provinsi NTB periode 2018-2022. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan untuk dapat menyelenggarakan musyawarah provinsi ke-6 PSNTI NTB pada kali ini. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PSNTI telah mengatur pada setiap akhir periode kepengurusan, Ketua PSNTI wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban di hadapan peserta musyawarah selama memimpin PSNTI pada periode tersebut. Untuk itu maka pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan berbagai hal menyangkut pelaksanaan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Ketua PSNTI Provinsi NTB. Ketika saya dipercaya untuk memimpin PSNTI NTB masa bakti 2018-2022, saya bersama seluruh jajaran pengurus optimis untuk dapat melaksanakan seluruh program kerja yang telah ditetapkan dalam musyawarah provinsi kelima PSNTI NTB. Namun kenyataan berkata lain. Pada pertengahan tahun 2020, kita mulai memasuki situasi yang dampaknya tidak pernah terbayangkan akan berpengaruh terhadap seluruh sendi kehidupan akibat wabah penyakit yaitu pandemi COVID-19. Dengan segala pembatasan kegiatan di masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah, membuat aktivitas dan pergerakan PSNTI NTB menjadi sangat terbatas. Bahkan boleh dikata sempat mati suri, karena tidak ada dan tidak tahu apa yang bisa dikerjakan. Satu-satunya kegiatan yang dapat dilaksanakan hanyalah di bidang sosial, yaitu membantu pemerintah untuk membatasi penyebaran wabah COVID-19 dan membantu warga masyarakat yang terdampak secara sosial ekonomi akibat wabah penyakit tersebut. Memasuki tahun terakhir periode kepengurusan, situasi berangsur mulai normal karena pemerintah telah memberi kelonggaran terhadap berbagai kegiatan di masyarakat, sehingga kita dapat kembali melakukan berbagai pertemuan tatap muka dan terakhir menyelenggarakan perayaan Tahun Baru Imlek 2023 bersama Kuno Konsi dan Koperasi Citra Mandiri di Gedung HK yang dihadiri oleh ribuan orang. Dalam situasi dan kondisi yang serba terbatas akibat pandemi COVID-19 selama memimpin PSNTI NTB, izinkan saya memaparkan berbagai kegiatan PSNTI NTB selama periode ini. 1. Bidang organisasi dan hukum. Di bidang organisasi, PSNTI NTB terus mengupayakan agar PSNTI Kabupaten Kota tetap melaksanakan musyawarah tepat waktu. Namun karena situasi dan kondisi akibat pandemi COVID-19 telah memberikan kelonggaran kepada PSNTI Kabupaten Kota untuk melakukan penundaan musyawarah atau melaksanakannya dengan melalui daring atau tatap muka terbatas, dan ini telah dilaksanakan oleh PSNTI Kabupaten Sumbawa, PSNTI Kota Bima, PSNTI Kabupaten Lombok Tengah, dan PSNTI Kota Mataram. Khusus Mataram dan PSNTI Kabupaten Lombok Tengah dilakukan secara normal melalui tatap muka. Selama periode ini jumlah kepengurusan PSNTI Kabupaten Kota tetap dan tidak ada penambahan. PSNTI Kabupaten Kota ada 5 dan PSNTI Kecamatan hanya 1. Soliditas dan kekompakan pengurus selama ini berjalan dengan baik, dan keterlibatan pengurus dalam berbagai kegiatan organisasi masih perlu kita tingkatkan. Di bidang hukum atau konflik keluarga, PSNTI NTB telah melakukan berbagai upaya mediasi beberapa persoalan warga yang berselisih dan berupaya mendamaikan pihak-pihak yang berperkara secara kekeluargaan. 2. Bidang hubungan kemasyarakatan. PSNTI NTB tetap menjalin hubungan dan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan Tionghoa dan organisasi lain, misalnya
Nahdlatul Ulama Muhammadiyah, Nahdlatul Wathon, Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan Permabudi. PSMT NTB tetap melanjutkan kerjasama strategis dengan PWNU NTB dengan menyerahkan bantuan untuk pembangunan gedung sekretariat PWNU NTB bertempat di Pondok Pesantren Komarul Huda, Desa Bagu, Pringgaraka, Kabupaten Lombok Tengah. PSMT NTB terus berupaya untuk menyebarkan berbagai informasi tentang kegiatan PSMT NTB melalui media sosial, khususnya Facebook dan YouTube. Di samping itu juga tetap menggunakan media mainstream lokal, baik cetak maupun elektronik. 3. Bidang pendidikan dan seni budaya. Selama pandemi COVID-19, bidang pendidikan dan seni budaya sempat vakum. Namun memasuki tahun terakhir periode kepengurusan grup band PSMTI sudah mulai aktif lagi. Di bidang pendidikan, PSMT NTB bekerja sama dengan PSMT Kota Mataram, Tun Hong Kong Sui, dan KSI Citra Mandiri menyelenggarakan pelatihan edukasi pengelolaan keuangan bagi generasi muda Tionghoa. PSMTI NTB setiap tahun bekerja sama dengan Tun Hong Kong Sui melestarikan budaya, mengunjungi orang-orang tua yang berusia 80 tahun ke atas dan senior-senior PSMTI menjelang tahun baru Imlek, termasuk di masa pandemi COVID-19. Pada tahun 2019, PSMT NTB untuk kesekian kalinya mendapat kehormatan dari Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok melalui Konjen RRT di Denpasar, bekerja sama dalam pentas seni memeriahkan tahun baru Imlek. Terakhir, PSMT NTB bekerja sama dengan Tun Hong Kong Sui dan Koperasi Citra Mandiri menyelenggarakan perayaan tahun baru Imlek tahun 2023 di Gedung HK. 4. Bidang pemuda dan olahraga. Pemuda adalah masa depan bangsa. Oleh karena itu, PSMT NTB memberikan perhatian serius terhadap upaya kaderisasi dengan melibatkan generasi muda Tionghoa dalam berbagai kegiatan yang positif. Salah satunya melibatkan mereka dalam upacara memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan setiap tahun di sekretariat ini. Di bidang olahraga, secara aktif memfasilitasi olahraga bulu tangkis di aula PSMT yang saat ini kita tempati. 5. Bidang sosial dan kesejahteraan keluarga. Program kerja di bidang sosial dan kesejahteraan keluarga seharusnya lebih bersifat koordinasi dan delegasi kepada pengurus kabupaten kota. Namun demikian, PSMT NTB juga terjun langsung ke masyarakat. PSMT NTB melaksanakan pembangunan dan meresmikan musola di beberapa wilayah yang rusak akibat gempa bumi tahun 2018. Di masa pandemi COVID-19, PSMT NTB menghimpun dana dari warga Tionghoa untuk pengadaan alat kesehatan berupa masker, pelindung wajah, baju hazmat, sarung tangan, hand sanitizer, tempat cuci tangan, obat, vitamin, dan sebagainya untuk dibagi-bagikan langsung kepada masyarakat dan juga kepada instansi terkait. Membentuk tim penanggulangan pandemi COVID-19 yang rutin turun ke jalan untuk membagi-bagikan masker, memberi bantuan tempat cuci tangan portable untuk seluruh kelurahan sekecamatan Kota Mataram. Bersama dengan Gubernur NTB, memberikan bantuan paket sembako dan sarung untuk marbot Masjid Sekota Mataram yang terdampak pandemi COVID-19. Bekerja sama dengan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Kota Mataram untuk membagikan paket sembako kepada anggotanya yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Memberi bantuan sembako kepada pengemudi ojek online, ojek pangkalan, dan kelompok marginal lainnya yang terdampak secara sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19. Bekerja sama dengan NU Muhammadiyah NW serta PHDI untuk memberi bantuan sembako juga kepada warga mereka yang terdampak akibat COVID-19. Melaksanakan silaturahmi Ramadan dengan memberikan bantuan paket sembako dan sarung bagi santri di beberapa pondok pesantren seputar Kota Mataram. Bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan Tionghoa lainnya seperti INTI NTB, Perkumpulan Bakti Mulia, Hokkien Kongfe, HK Lombok, Wangsu Feikuan, Tun Hong Kong Sui untuk
untuk memberi bantuan sembako dan alat kesehatan kepada masyarakat yang disalurkan melalui institusi TNI dan kepolisian. Memberi bantuan sembako secara berkala, baik di masa pandemi COVID-19 dan sesudahnya, kepada 200 warga atau kepala keluarga Tionghoa yang tidak mampu di Kecamatan Cakranegara dan Ampera. Dan ini masih rutin dilaksanakan. Memberi bantuan modal usaha untuk beberapa warga Tionghoa yang tidak mampu untuk membuka usaha warung. Bekerja sama dengan Lomofitologi, mengadakan seminar 7 hari dan memfasilitasi terbentuknya Lomofitologi Center Mataram di Aula PSMTI untuk melakukan terapi alternatif secara gratis kepada masyarakat. Membantu mengakses fasilitas kesehatan bagi warga Tionghoa yang tidak memiliki keluarga dan berasal dari luar kota Mataram. Membantu biaya pengobatan dan perawatan rumah sakit untuk keluarga Tionghoa yang kurang mampu. Menyelenggarakan acara buka puasa bersama di Aula PSMTI bagi warga sekitar bekerja sama dengan NU, Muhammadiyah, NW, dan PT. Menyelenggarakan kegiatan donor darah secara berkala sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun. 6. Bidang usaha dan dana. Sumber pendanaan utama PSMTI NTB adalah arisan keluarga yang telah berjalan selama beberapa periode. Peserta arisan periode ini mencapai lebih dari 600 nomor. Sedangkan sumber pendanaan PSMTI lainnya adalah penempatan dana pada beberapa bank dalam bentuk tabungan dan deposito, serta koperasi Citra Mandiri dalam bentuk pinjaman insidentil. Dengan demikian, maka operasional dan kegiatan PSMTI NTB selama ini ditopang oleh arisan keluarga, pendapatan bunga dan donasi-donasi yang tidak mengikat, baik perorangan maupun kelembagaan, yang dilakukan secara spontan dan sifatnya insidentil. 7. Laporan keuangan. Laporan keuangan selama periode 2018-2022 dibuat secara terpisah dan akan disampaikan tersendiri oleh bendahara PSMTI NTB. Demikian secara singkat saya sampaikan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan PSMTI NTB selama periode 2018-2022. Saya menyadari bahwa selama kepengurusan saya tentu banyak sekali kekurangan, baik dalam pelaksanaan program kerja, pengelolaan organisasi, atau yang sifatnya lebih pribadi, seperti tutur kata dan sikap saya dalam menjalankan organisasi. Untuk itu, atas nama pengurus, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Apa yang telah dicapai oleh PSMTI NTB merupakan hasil kerja keras dan dedikasi dari seluruh jajaran pengurus. Tanpa mereka, maka saya tidak ada artinya dan tidak akan mampu menghasilkan sesuatu apapun juga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya sampaikan penghargaan dan terima kasih saya kepada seluruh jajaran pengurus PSMTI NTB dan pengurus PSMTI Kabupaten Kota yang telah bekerja sama dalam memajukan PSMTI NTB. Harapan saya bahwa siapapun yang terpilih menjadi ketua PSMTI NTB periode berikutnya harus tetap didukung agar dapat melanjutkan pengabdian kepada masyarakat. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada para donatur, baik kelembagaan maupun perorangan, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga kemurahan hati para donatur mendapat balasan yang lebih besar dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, laporan ini saya serahkan kepada pimpinan sidang pleno tetap. Melanjutkan laporan pertanggungjawaban Pak Ketua PSMTI NTB, kami persilahkan mungkin mewakili kepengurusan Bapak Roni Abdi Kusuma selaku bendahara
bisa melaporkan pertanggungjawaban keuangan. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang kepada para peserta musyawarah provinsi SNTI NTB yang ke-6. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan bahwa kita diberikan sehat dan nikmat bisa melaksanakan musyawarah provinsi PSNTI NTB yang ke-6 ini dari pagi hingga siang hari ini. Pada siang hari ini saya akan melengkapi laporan Ketua PSNTI periode 2018-2022 dengan memberikan laporan mengenai penerimaan dan penggunaan dana PSNTI selama periode 2019 sampai dengan 2022. Dan nanti juga ada kondisi daripada keuangan PSNTI akan kita sampaikan. Jadi mungkin saya awali dari penerimaan dan pengeluaran dulu. Bayu, sudah? Ya. Ya. Saya sampaikan kepada para peserta musyawarah provinsi bahwa laporan penerimaan dan pengeluaran dana PSNTI periode 2019-2022 nanti sebagai ada di layar, bahwa kita di PSNTI ini sebagai organisasi nirmalaba, kita itu banyak untuk melakukan bantuan-bantuan kepada yang membutuhkan ya dalam sosial kemanusiaan. Dari data yang tersaji di layar itu dapat saya jelaskan bahwa itu kita penerimaan terbesar itu dari sumbangan-sumbangan. Apabila Bapak Ibu semua melihat di layar bahwa penerimaan terbesar itu ada di posisi Desember 2019 ya, yang merupakan sumbangan dari peserta arisan. Kami sampaikan di sini bahwa sumbangan peserta arisan ini yang tadi sudah disampaikan Pak Ketua, bahwa kami melaksanakan arisan PSNTI untuk 40 bulan, dan pada periode yang ke-5 kemarin itu dapat bunga sebesar 1.842.229.022. Nah, kemudian sumbangan yang cukup besar juga dari para donatur, karena pada periode itu ada sumbangan untuk bantuan gempa Lombok, itu sumbangannya mencapai 588.583.616 rupiah. Ya, nah selain itu adalah pendapatan kita dari bunga yang pendapatan kami di koperasi dan bank, ya, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa melihat total penerimaan periode 2019 sampai dengan 2022 sebagai berikut. Di 2019 penerimaan kita itu 2,6 miliar sekian. Kemudian di tahun 2020 adalah 484 juta sekian. Kemudian di 2021 adalah 226 juta sekian. Dan di Desember 2022 penerimaannya cuma 179 juta sekian. Nah, dari dana-dana yang diterima itu terlihat bahwa kami pakai untuk dana operasional di PSNTI berupa gaji pegawai, kemudian ada subsidi atau bantuan-bantuan kepada gurunya kita lah ya, guru tuan itu setiap bulan. Nah, kemudian untuk karaoke, ada kegiatan karaoke, untuk kegiatan lansia kumpul-kumpul, keroncong, angklung, grup band, sama sekarang itu ada logi fitologi, ya. Kemudian ada senam juga sebagai bantuan. Kemudian ada listrik, telkom, PDAM itu biasa itu adalah untuk biaya operasional. Nah, yang paling besar kami dapatkan di sini keluarga biaya itu adalah kegiatan Imlek,
kemudian kegiatan bantuan sosial tempat. Nah, kemudian yang lain-lain itu adalah bantuan-bantuan lain selain itu kita berikan. Nah, kemudian dari data yang ada ini, dari penerimaan dan pengeluaran yang ada, itu pada tahun 2019 karena ada uang bunga arisan PSMTI, itu kita surplus sebesar 1 miliar sekian. Kemudian untuk tahun 2020 kita defisit 133 juta, di Desember 2021 defisit 295 juta, kemudian di tahun 2022 defisit 191 juta. Ya, itu posisi atau gambaran penerimaan dan pengeluaran PSMT NTB selama periode 2019 sampai 2022. Dengan posisi penerimaan dan pengeluaran yang tadi, kita dapat melihat posisi aset atau keuangan dari PSMTI pada periode 2019 sampai 2022 sebagai berikut. Sudah Dina? Neracanya? Sudah? Nah, itu di sana kita dapat melihat bahwa di tahun 2019 itu asetnya kita sekitar 4 miliar sekian, yang terdiri dari kas, tabungan, deposito, piutang, inventaris, dan aktiva tetap gedung kita ini. Ya. Nah, kemudian di tahun 2020 itu karena defisit 133 juta, itu aset kita jadi 3,9 miliar. Kemudian di tahun 2021 defisit 295 juta, jadi aset kita turun jadi 3,6 miliar. Di tahun 2022 kita defisit 191 juta, sehingga kita punya aset tinggal 3,4 miliar. Itu gambaran laporan keuangan yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat diterima. Nanti kalau memang ada tanggapan, nanti kami dari pengurus PSMTI NTB akan memberikan tanggapan. Terima kasih, selamat siang. Dengan telah disampaikannya laporan pertanggungjawaban Ketua PSMTI NTB periode 2018-2022 berikut laporan keuangan, maka kami menyatakan kepengurusan PSMTI NTB periode 2018-2022 dinyatakan demisioner. Selanjutnya, atas laporan kegiatan dan keuangan yang tadi disampaikan, kami memberikan ruang kepada floor untuk memberikan tanggapan terhadap laporan pertanggungjawaban tersebut. Bila ada, silakan. Bisa diterima? Bisa? Oke. Jadi kami terima ya. Baik. Selanjutnya adalah kami pada sesi pembentukan komisi-komisi. Kami membagi ada dua komisi, komisi A dan B. Komisi A adalah evaluasi pertanggungjawaban Ketua PSMT NTB periode 2018-2022. Kemudian komisi B itu membahas program kerja kepengurusan PSMT NTB periode 2018-2022. Untuk pembagian komisi ini mungkin kami nanti akan mengarahkan dan mungkin panitia OC juga bisa membantu. Kami telah menyiapkan ada dua ruangan terhadap sidang komisi-komisi ini yang kami akan berikan waktu selama-lamanya 45 menit. Syukur kalau kurang, syukur mengarahkan. Kepada peserta, kami harapkan bisa membagi diri. Kami mengharapkan juga ini peran aktif dari kita semua untuk membantu
membahas komisi-komisi ini dan pembagiannya itu kami harapkan bisa proporsional antara komisi A dan komisi B. Dengan ini maka kami akan men-skor sidang pleno ini selama selambatnya 45 menit dari sekarang pada pukul 13.10. Berarti nanti kami akan kembali lagi di tempat ini selambat-lambatnya pukul 14.15. Sidang kami skor. Bidang organisasi. Saya lihat asistensi di desa-desa Lalu, dan ini sangat kurang, perlu ditingkatkan. Supaya provinsi kedua negeri juga mendorong kabupaten kota untuk membentuk tingkat kecamatan. Saya cabut. Ketua komisi masing-masing, ketua komisi A dan komisi B, mungkin saya mendahului komisi A dulu untuk menyampaikan laporan hasil sidang komisi A. Waktu dan tempat kami persilakan di podium. Silakan Bapak Haryono Sugiarto mewakili komisi B program kerja. Tes. Yang terhormat pimpinan sidang tetap, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin semua, mohon izin menyampaikan saya Haryono Sugiarto, Ketua Komisi B bagian program kerja, menyampaikan hasil rapat kami tadi di ruang sekretariat. Rancangan program kerja PSMT NTB. A. Bidang organisasi. 1. Memperkuat koordinasi dan asistensi pada pengurus PSMT Kabupaten Kota sebagai ujung tombak di masyarakat. Poin 2. Kunjungan kerja dan sosialisasi kebijakan PSMT Provinsi ke PSMT Kabupaten atau Kota minimal 1 kali dalam 1 tahun. 3. Mengembangkan organisasi pada kabupaten atau kota yang secara demografi sangat mendukung. 4. Menyelenggarakan rapat kerja dan rapat pimpinan secara berkala. 5. Membuat database warga Tionghoa di Provinsi NTB. 6. Mensosialisasikan surat keterangan marga sampai tingkat kota kabupaten. 7. Melakukan koordinasi antar PSMTI dalam wilayah yang sama untuk membahas isu-isu strategis. 8. Menerbitkan kartu anggota PSMTI. B. Bidang hukum. 1. Melakukan sosialisasi peraturan perundangan yang diperlukan kepada seluruh anggota PSMTI se-Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2. Memonitor peraturan daerah dan kebijakan pemerintah daerah yang bersifat diskriminatif. 3. Melakukan upaya mediasi bagi warga yang berselisih dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum. C. Bidang hubungan kemasyarakatan. 1. Membangun komunikasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan untuk mencapai maksud dan tujuan PSMTI. 2. Berperan serta dalam kegiatan masyarakat yang dapat menciptakan keharmonisan dan perdamaian di NTB. 3. Audiensi dengan media cetak dan elektronik untuk mensosialisasikan kegiatan PSMTI. 4. Meningkatkan peliputan kegiatan PSMTI dalam media lokal maupun media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok,
dan lain-lain dengan dikelola admin bersendiri. D. Bidang pendidikan. 1. Mengupayakan penyaluran beasiswa bagi warga Tionghoa yang tidak mampu bekerja sama dengan lembaga atau organisasi lainnya. 2. Meningkatkan koleksi buku pada perpustakaan yang sudah ada dan e-book. 3. Menyelenggarakan seminar dan kegiatan keilmuan lainnya. 4. Memberikan penghargaan kepada anak berprestasi. 5. Memperjuangkan agar anak-anak SMPI yang berprestasi dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 6. Mengaktifkan kembali kursus bahasa Mandarin bagi warga Tionghoa. 7. Meningkatkan kreativitas di kalangan warga Tionghoa. E. Bidang seni dan budaya. 1. Melestarikan seni budaya Tionghoa sebagai bagian kekayaan dan khasanah budaya lokal. 2. Menjalin kerjasama dengan Konsulat Jenderal RRT di Denpasar khusus dalam kegiatan seni dan budaya Tionghoa. 3. Menyelenggarakan festival perayaan Tahun Baru Imlek dan perayaan budaya Tionghoa dan lokal lainnya. 4. Menjalin kerjasama dengan budayawan lokal untuk ikut melestarikan budaya daerah. F. Bidang pemuda. 1. Menyelenggarakan kegiatan kepemudaan untuk rekrutmen dan menciptakan kader PSMPI. 2. Melakukan kaderisasi melalui diskusi, pelatihan, dan pelibatan pemuda dalam kegiatan PSMPI. 3. Menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan menjauhkan pemuda Tionghoa dari bahaya narkoba. 4. Mendorong para pemuda PSMPI agar mau ikut organisasi politik, sosial, budaya, dan lainnya. 5. Para pengurus PSMPI kabupaten dan kota agar dapat dilibatkan dalam kegiatan pemuda yang dilakukan oleh PSMPI provinsi. G. Bidang olahraga. 1. Bekerja sama dengan pusat pelatihan olahraga prestasi untuk menjaring dan mendorong prestasi olahraga pemuda Tionghoa. 2. Menyelenggarakan turnamen atau kejuaraan untuk menciptakan bibit-bibit atlet Tionghoa. 3. Menyelenggarakan kegiatan olahraga untuk tujuan kesehatan bagi masyarakat. 4. Menyiapkan dan meningkatkan sarana dan prasarana olahraga. A. Bidang sosial. 1. Melaksanakan kegiatan donor darah secara rutin minimal setahun 2 kali. 2. Mendorong dan membantu warga Tionghoa yang tidak mampu dan terlantar untuk mengikuti program BPJS Kesehatan. 3. Membentuk tim siaga bencana yang bersifat permanen di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. 4. Bekerja sama dengan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya dalam berbagai kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan PSMPI. 5. Melakukan kegiatan sosial lainnya secara insidentil dan tidak terduga sesuai dengan maksud dan tujuan PSMPI. I. Bidang usaha dan dana. 1. Meneruskan dan mengembangkan arisan kekeluargaan PSMPI yang sudah berjalan sebagai sumber pendanaan utama. 2. Mendorong peningkatan volume dan jenis usaha koperasi serba usaha citra mandiri yang dibentuk PSMPI NTB. 3. Mengadakan bazar atau kegiatan usaha lain yang memungkinkan untuk menggalang dana guna menunjang kegiatan PSMPI NTB. 4. Mencari sumber pendanaan lain melalui partisipasi masyarakat. Pimpinan Sidang Musyawarah Provinsi, Ketua Komisi, Pimpinan Sidang Komisi Musyawarah Provinsi Paguyuban Sosial Warga Tionghoa Indonesia Provinsi NTB, Ketua Heryono Sugiarto, Sekretaris Evi Erwan, anggota 23 orang terlampir. Terima kasih. Ya Pak. Silakan Pak. Pada poin 3, nah, kalau yang konsep dalam rancangan itu meningkatkan mengembangkan organisasi pada kabupaten kota. Cuma tadi rasanya ada tambahan. Oh ya, kecamatan ya Pak ya? Mengembangkan organisasi pada kabupaten kota
yang secara demografi sangat mendukung. Jadi kurang kecamatan. Jadi ke depan kita harapkan ketua yang baru ini tidak cukup hanya mengembangkan di kabupaten kota yang memungkinkan, tetapi juga kecamatan. Yaitu kita dorong SMP Kota Mataram agar bisa mengembangkan di kecamatan Ampelan dan Cakranegara bahkan Sandubaya gitu. Saya terima kasih. Koreksi. Jadi kami akan buka untuk tanggapan terhadap apa yang dipaparkan oleh Komisi B tersebut. Silakan, waktu dan tempat kami berikan. Tambahan nih, pimpinan. Ya, silakan. Ini menurut saya, hemat saya, sebenarnya untuk apa kita berpanjang waktu sebenarnya? Laporan pertanggungjawaban kedua tadi sudah diterima oleh Pro, dan kedua periode 2018-2023 sudah demisioner. Untuk apa kita bahas lagi, evaluasi lagi? Laporan pertanggungjawaban sebenarnya kita sudah terima. Yang kedua, Komisi B, masalah program kerja. Program kerja ini sebenarnya kita harus kita sandingkan. Jadi ada perbandingan. Karena para kandidat calon ketua presiden NTB ini punya visi misi program. Terima kasih Pak Haji Ikhtiar yang sudah memberikan beberapa catatan. Saya akan memberikan satu ulasan mengapa program kerja kemudian LPG itu dibahas dalam komisi. LPG itu memang secara keseluruhan sudah tanggapan mereka sudah bisa menerima. Namun mengapa diadakan dibahas itu untuk melihat, untuk dipelajari secara detail, kira-kira apa yang akan menjadi catatan, sehingga nanti harapan-harapan yang ke depan, apa yang ada, kemudian apa-apa yang menjadi kurangan menjadi satu catatan bagi kita, yang nanti akan dilempar ke floor. Oh ya, memang ini kurang, sehingga itu menjadi kelengkapan, menjadi penyempurnaan dari apa yang ada. Syukur-syukur kalau memang sudah tidak ada, berarti program kerja kegiatan-kegiatan yang sudah dilaporkan itu sudah sempurna. Jadi itu sebabnya mengapa sangat terkait dengan tadi Komisi B. Komisi B itu mengharapkan apa terhadap nanti kalau PSMT, ketua PSMT terpilih periode berikutnya, apa yang mereka harapkan. Nah, program kerja dari PSMT ketua yang terpilih tentu dia punya program kerja, dia ada menjadi prioritas, tapi dia kan perlu masukan-masukan kira-kira apa yang bisa menjalin hubungan kepada daerah, yang apa yang daerah harapkan, yang impikan kepada provinsi, sehingga provinsi bisa membantu kepada daerah untuk menunjang waktu dia menjalankan maupun harapan dia. Nah, seperti mungkin ada beberapa rekan dari Sumbawa, kami harapkan ada misalnya SMP NTB mengadakan lomba bulu tangkis supaya antar pengurus itu bisa. Nah, inilah yang diharapkan mengapa program kerja dan komisi itu diadakan, dibuat komisi, sehingga nanti terjalin. Memang ada kasuistis yang mana yang menjadi stressing pada ketua. Nah, itu biasanya ketua terpilih disuruh menyampaikan visi misi atau harapannya. Nah, ini menjadi guiding. Apa yang diputuskan dalam pleno di sini di Musprof ini menjadi guiding siapapun ketuanya itu untuk melaksanakan. Jadi Bapak Ibu bisa besok tanya seperti tadi ketua divisioner menyampaikan, mengakui banyak kegiatan-kegiatan yang belum bisa dilakukan karena keterbatasan itu. Nah, harapan kepada Anda yang belum dilakukan itu bisa dilakukan, dan Anda yang memberikan. Mungkin ini tak perlu dicoret, sehingga nanti guidance yang ada untuk ketua terpilih itu dia jelas itu sehingga nanti PSMT bisa berkembang sesuai dengan harapan dari Bapak Ibu dan kerjasama yang ada. Saya kira itu Pak Haji Ikhtiar. Ya, baik Pak Steven sudah jelas itu. Cuman sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Steven itu, nanti ketua terpilih akan melakukan rapat kerja. Dalam rapat kerja itulah yang dibahas apa yang disampaikan oleh Pak Steven dan lain-lain itu.
Tapi sudah bagus, terima kasih. Terima kasih kalau sudah jelas. Selanjutnya mungkin saya kembalikan ke pimpinan sidang. Oke, jika tidak ada, kita tutup untuk komisi. terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Pimpinan Sidang Tetap. Terima kasih Bapak Ibu juga. Selanjutnya kami meminta kesediaan waktu dan tempat untuk ketua atau yang mewakili Komisi A laporan pertanggungjawaban ketua dan kepengurusan PSMD. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Komisi hasil rapat Komisi A poin-poin 1 berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban, dalam hal ini laporan keuangan yang menunjukkan posisi defisit khususnya belakang ini, yang menjadi pertanyaan utama bagaimana mengatasi agar kas komisi dapat tercukupi dan bagaimana kegiatan sosial ini dapat terus berlangsung. Dijelaskan bahwa selama ini untuk menjaga kelangsungan biaya operasional adalah berasal dari sumbangan donatur dan arisan. 2. Berkaitan dengan koperasi ini merupakan suatu badan otonom yang tidak terkait langsung dalam struktur organisasi PSMD NTB. Keuntungan yang didapat dari koperasi tidak serta-merta masuk ke PSMD NTB. Yang ketiga, tidak ada iuran anggota baik di tingkat provinsi dan kota Mataram. Dan yang keempat, arisan dapat dicontoh oleh PSMTI dari seluruh cabang. Demikian. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari apa yang tadi dipaparkan oleh yang mewakili, silakan di tempat dulu Pak. Di tempat dulu. Apa yang disampaikan oleh Komisi A, saya lempar ke floor. Apakah ada tanggapan atau bisa diterima? Bisa ya? Oke, terima kasih. Baik, setelah kami pimpinan sidang tetap menerima laporan dan usulan tambahan dari masing-masing sidang komisi A dan B, maka dengan ini kami menyatakan bahwa hasil sidang-sidang komisi tersebut, baik program kerja maupun laporan pertanggungjawaban tersebut dapat diterima. Oke, maka dengan demikian rangkaian sidang pleno kedua musyawarah provinsi 6 PSMDI Provinsi NTB tahun 2023 telah selesai. Pukul 14.55